Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin para jamaah, para pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel dakwah Hubban TV. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan dan juga keberkahan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah amalan yang insya Allah sangat-sangat berguna, sangat-sangat luar biasa untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan amalan ini sangat bermanfaat khususnya untuk kita-kita semua yang barangkali sedang menghadapi atau mengalami suatu problema atau masalah yang sangat pelik, yang sangat berat, yang sepertinya tidak bisa dipecahkan. Di amalan sangat pendek amalan ini yang bersumber dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu istighfar. Ya, mungkin kita semua sudah paham istighfar. Astagfirullahaladzim. Namun, apa kita sudah paham apa keutamaannya? Ternyata sangat luar biasa, hadirin para jamaah. Bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, man aktsara minal istighfari, barang siapa yang memperbanyak bacaan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 ja'alallahu lahu, maka Allah akan jadikan baginya yang pertama, min kulli hammin farajan, yaitu tiap-tiap kesedihannya, tiap-tiap kegundahannya akan Allah rubah menjadi kegembiraan. Itu yang pertama dari para jamaah. Jadi barang siapa yang banyak-banyak membaca istighfar, Allah akan jadikan setiap kesedihannya dirubah menjadi kegembiraan. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhrajan, dan dari tiap-tiap kesulitannya makhrajan, Allah berikan jalan keluar atau solusi. Yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, hadirin para pemirsa, ini amalan yang mesti jadi skala prioritas buat kita. Ternyata istighfar begitu sangat luar biasa fadilahnya atau keutamaannya. Ja'alallahu min kulli hammin farajan, Allah jadikan setiap kesedihannya itu dirubah sama Allah menjadi kegembiraan. Ya, Allah berfirman itu dalam Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang atau gembira. Nah, istighfar itu bagian daripada cara kita untuk mengingat Allah, mengingat dan memohon ampun pada Allah. Kita istighfar setiap hari, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah, astagfirullahaladzim. Sambil kita hayatin, kita bayangkan dosa-dosa kita, kita bayangkan kelalaian kita selama ini. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, kita sibuk dengan terus mencari dan mencari rezeki, dan hanya mengandalkan otak kita, melupakan aspek transendental kita. Itu aspek yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Kita jarang berdoa,
kita jarang beristighfar, itu kita melupakan aspek transendental. Maka seringkali ya, di antara kita semuanya, ketika datang suatu ujian dari Allah, diberi masalah yang sangat berat bahkan, kita tidak mampu mengatasinya. Otak tidak mampu berpikir, bagaimana ini? Maka waktunya kita back to basic, kembali ke dasar kita, ke fitrah kita sebagai makhluk yang sangat lemah dan sangat tergantung kepada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, kata Allah dalam surat Al-Imran, yaitu kita bersegera kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah yang berat, yang sangat kompleks, yang sangat bikin stres barangkali, bikin pusing 7 keliling, seperti nggak ada jalan keluarnya. Maka buru-buru kita, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, buru-buru kembali kepada ampunan Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memperbanyak istighfar tadi itu. Maka sudah menjadi jaminan ya, Allah akan rubah itu kesedihan itu, kegundahan itu menjadi kegembiraan. Dan setiap kesulitan, min kulli dhiqin makhrajan, sesulit apapun yang kita hadapin, masalah serumit apapun yang kita hadapin, makhrajan, Allah berikan jalan keluar atau solusi yang tidak kita duga-duga. Tahu-tahu ada saja solusinya. Itu udah janji Allah. Dan yang ketiga yang luar biasa, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Ini hebatnya. Dengan cukup istighfar saja, Allah akan memberikan rizki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa hadirin para pemirsa. Karena itu ittiba kepada hadis tersebut, ini banyak ulama mengajarkan kepada kita. Apa? Yaitu ketika kita sedang galau, sedang sedih, sedang dirundung masalah yang sangat berat, sangat pelik, yang sepertinya tidak ada solusinya, otak kita nggak mampu memikirkannya, maka ittiba kepada hadis tersebut, kata ulama, la tafakkaro katsira. Jangan banyak dipikir, itu masalah. Terus bagaimana? Bal istighfaro katsira. Akan tetapi perbanyaklah baca istighfar. Jadi nggak usah banyak dipikir, nggak akan selesai. Otak tidak akan mampu memecahkannya. Maka dengan istighfar, maka kita sama dengan menggantungkan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita istighfar, sama artinya kita melibatkan campur tangan Allah secara langsung. Nah, kalau sudah Allah campur tangan, maka nggak ada yang sulit. Nggak ada. Karena Allah yang menciptakan hidup, menciptakan persoalan, dan juga memberikan solusi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jaminannya. Fallahu yaftahu bil istighfari, la taftahu bit tafkiri. Itu garansinya kalau kita banyak istighfar. Allah akan membuka pintu-pintu yang tersumbat, pintu-pintu yang tertutup, pintu-pintu yang sulit, yang sepertinya tidak bisa dibuka. Yang mana pintu itu tidak mungkin dibuka, tidak bisa terbuka dengan cara pola pikir kita, kecuali dengan istighfar. Karena itu tadi itu, la tafakkaro katsira, jangan banyak dipikir, nggak usah banyak dipikir, bal istighfaro katsira. Cukup dengan memperbanyak istighfar, maka semua persoalan akan menjadi selesai dengan sendirinya. Warzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan ini luar biasanya, Allah akan berikan rizki kepada kita dari arah yang nggak disangka-sangka. Luar biasa sekali. Bentuknya bisa bermacam-macam.
cara Allah memberikan rezeki itu. Bisa jadi kita yang sedang sulit keuangan, ya, sulit ekonomi, tiba-tiba Allah berikan, ya, ada bisnis atau apa yang sesuai dengan kemampuan bakat kita, tiba-tiba ada. Pas kita bingung banget nih untuk biaya sekolah, untuk macam-macam, Allah berikan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Ini untuk orang yang tawakal dengan istighfar tadi itu. Tawakal itu namanya pasrah, berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha agung, yang maha besar. Kalau sudah Allah campur tangan, kun fayakun, jadi maka jadi, nggak ada yang sulit. Dan ini sayangnya kita ini sering melupakan aspek transendental tadi itu, seperti nggak percaya tentang adanya campur tangan Tuhan, campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlanjur sering mengandalkan pola pikir kita yang terbukti ternyata tidak mampu mengatasi masalah yang rumit itu hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana cara mengamalkannya? Hadirin para jamaah, yang penting setiap hari kita berupaya istiqomah untuk membaca, ya, ini saya ijazahkan, minimal beristighfar dalam satu hari sebanyak 100 kali. Itu. Kapan waktunya? Bebas. Kapanpun. Boleh setelah sholat fardu, setelah sholat subuh 20 kali misalnya. Setelah sholat duhur 20 kali. Setelah sholat asar 20 kali. Setelah maghrib 20. Setelah isya 20, boleh 100. Atau sekali baca langsung 100. Paling sedikit, semakin banyak semakin bagus, sesuai dengan kemampuan kita. Lebih afdal lagi divariasi istighfarnya. Sebelum astagfirullahaladzim itu istighfar yang panjang dulu boleh. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu 5 kali boleh. Sisanya astagfirullahaladzim. Ada istighfar yang sangat luar biasa. Ya, dalam kitab Wasiatul Mustafa itu Rasulullah berwasiat pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yaitu apa? Diperintahkan untuk membaca istighfar yang mana itu istighfar selain untuk diri kita sendiri, keutamaan juga untuk kedua orang tua kita dan juga untuk saudara-saudara muslim dan mukmin kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yaitu kalimatnya seperti ini. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah. Dan juga mohon ampun untuk kedua orang tuaku. Dan juga untuk saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sebanyak 25 kali sehari. Itu dalam wasiat Rasulullah tadi itu. Maka barang siapa yang mengamalkan itu setiap hari, itu sudah sama dengan mengamalkan salah satu amalannya para wali Allah. Istighfar yang tadi itu. Jadi kalau sehari 100, ya, ini jasa dari saya. Boleh yang 25, yang tadi itu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian sisanya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus. Dan di setelah yang terakhir boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 100. Merasa nyaman, semakin hati menjadi enak, tenang, gembira, tambahin berapa aja. Sekali waktu boleh 1000. Maka garansi, ya, dari Rasulullah SAW, saya ulang lagi, ya, fadilahnya yang pertama apa?
Ja'alallahu min kulli hammin farajan. Allah akan rubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan, ya. Hati menjadi tenang. Yang kedua, min kulli bikin makhrajan, dan dari setiap kesulitan yang dihadapi, ya, apapun kesulitannya, bisa masalah keuangan, bisa masalah keluarga, bisa masalah pekerjaan, dan apapun namanya kesulitannya, makhrajan, Allah berikan jalan keluar. Dan yang ketiga yang luar biasa, warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu para pemirsa amalannya, pendek istighfar. Semoga kita bisa mengamalkannya menjadi amalan andalan kita yang sederhana. Ini saya ijazahkan untuk yang mau mengamalkan, silahkan ya, tulis qabil itu di kolom komentar, ya. Maka insya Allah ya, kita akan memperoleh keutamaan atau fadilah daripada kita beristighfar. Untuk yang belum tahu ini fadilahnya, jadi kita beramal itu pakai ilmu. Ini diantaranya. Kenapa kita istighfar? Oh, ternyata fadilahnya diantaranya itu untuk urusan dunia itu. Untuk urusan akhirat udah otomatis menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa kedua orang tua kita. Jadi kalau kita rajin istighfar, itu orang tua kita di alam kubur sana ya, itu dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang tua itu kaget di sana. Ketika diberikan mahkota kebesaran, sampai kaget. Loh ya Allah, mengapa saya begitu istimewa diberikan mahkota seperti ini? Ini orang tua kita. Apa kata Allah? Bil istighfari wala dikalakah. Itu gara-gara bacaan istighfar yang dibaca oleh anakmu di dunia yang masih hidup itu. Itu fadilah untuk di alam kubur dan juga di akhirat itu. Jadi luar biasa nih para jamaah ya. Silahkan mengamalkan dan jangan lupa tulis qabil tuh di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.